Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan jadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara kasih dalam Tuhan. Pada minggu hari ini minggu ke-33. Biasa kalau sudah mulai minggu yang di atas 30, itu kisah atau Injil itu berbicara mengenai akhir zaman. Dan akhir zaman yang dikisahkan biasanya adalah menakutkan karena gambarannya adalah kiamat. Jadi gambaran kiamat, dunia hancur, lalu semua orang akan dikumpulkan, lalu akan diadili, lalu satu persatu masuk kemana kita tidak tahu. Ini misalnya bacaan yang selalu mengalir setiap kali minggu di atas 30. Dan sekarang sudah 33, berarti semakin itu mau mengingatkan kepada kita. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih, kalau kita melihat gereja awal dulu, zaman para rasul awal, mereka mempunyai semacam pedoman apa yang harus mereka wartakan. Yang mereka wartakan adalah kebangkitan Tuhan. Bagi kita zaman sekarang, kebangkitan Tuhan itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Lalu kita menjadi pengikut Tuhan. Ini apa yang kita tunggu? Nah, bacaan hari ini itu mengingatkan kepada kita, yang kita tunggu adalah kedatangan Dia yang kedua. Jadi kita masih ada sesuatu yang harus tidak hanya kita lakukan, namun juga kita wartakan, yakni kedatangan Dia yang kedua. Dan kedatangan anak manusia yang kedua ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, itu adalah pengadilan terakhir bagi setiap manusia. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi hal yang sekarang kita tunggu. Tetapi kalau ditanya, apakah kalau demikian kita nanti itu diadili pada saat kiamat? Jawabannya tidak menunggu kiamat, kita sudah bisa diadili oleh Tuhan. Yakni pada saat kita mati, saat itu juga pengadilan akan dilakukan. Kematian menjadi pintu gerbang untuk menuju kepada keabadian. Jadi tidak nunggu kiamat. Kalau nunggu kiamat,
jelas hukumannya. Kalau orang itu mempunyai dosa sekecil apapun, itu tidak layak untuk masuk kerajaan surga, karena surga tidak menerima yang namanya dosa. Tetapi karena kali ini itu belum kiamat, kiamatnya akan nanti, tidak tahu kapan gitu ya. Nah, kalau orang meninggal pada masa-masa sebelum kiamat, kalau orang itu sudah diampuni, karena menjadi pengikut Tuhan kan diampuni, tetapi dia belum layak masuk dalam kerajaan surga karena masih punya beban dosa, ada kesempatan untuk pemurnian, untuk kesempatan untuk pencucian, supaya layak dan pantas masuk. Nah, itulah yang kita kenali dengan api pencucian. Dan api pencucian ini sifatnya juga tetap sementara, karena setelah kiamat api pencucian tidak ada lagi. Nah, ibu bapak, saudara, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, agak menakutkan toh kalau demikian, maka tidak perlu nunggu kiamat gitu. Atau meninggalnya mau nunggu kiamat? Halo? Atau sebelum kiamat? Baik, malah tadi betina. Gak apa-apa. Saya tidak akan menakutkan. Namun Tuhan juga pada akhir Injil ini itu sebetulnya mau mengingatkan kepada kita sebagai jemaat beriman harus tahu tanda-tandanya kapan akan datang. Tapi tanda-tanda itu ya hanya sekedar tanda, tidak untuk mengatakan bahwa ini terjadi nanti sebulan lagi atau setahun lagi, enggak. Tapi ini tanda-tanda itu sebetulnya mau mengingatkan kepada kita harus siap siaga, harus siap sedia. Jadi bukan untuk menandakan, oh kamu harus takut karena sebentar lagi. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih, lalu ditambah lagi, kapan waktunya? Tidak tahu. Malaikat-malaikat pun di surga tidak tahu. Putra pun itu tidak tahu. Seorang pun tidak, hanya Allah atau Bapa saja yang tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada kiamat, berarti tampak bahwa dia sudah mengklaim diri sebagai Allah. Kristus sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Orang-orang pun tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi, mungkin seminggu atau setahun lagi akan ada kiamat, oh berarti orang itu menganggap dirinya sebagai Allah. Dan ini kecenderungan orang-orang beragama seperti itu. Dia memindahkan Allah itu di dalam dirinya, sehingga dia pun seringkali mengadili orang lain. Ini kan kecenderungan orang beragama ya seperti itu. Seringkali justru dia bertindak sebagai Allah. Oh, yang boleh masuk surga adalah orang yang begini. Oh, yang seperti ini nggak bisa masuk surga. Tuhan di dalam dia mengadili itu penuh dengan kasih. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, lebih baik menyingkir. Kenapa? Karena kita itu jangan diperbodoh oleh situasi yang seperti itu. Yang kita yakini, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan sudah merencanakan, Tuhan pula itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan sudah memberikan waktu kita untuk bertobat. Untuk itu, saudari-saudara terkasih, mari kita membangun kehidupan yang semakin lebih baik, supaya kita nanti pada saat dijemput oleh Tuhan dalam keadaan layak dan pantas. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita andaikan begini, bukan kondangan tetapi layatan, pernah melihat jenazahnya?
Kalau Anda layat lalu orang itu dipeti, biasanya wajahnya itu semakin lebih muda atau semakin tua. Kelihatannya itu muda atau tua banget. Kenapa? Semakin kayak muda. Dan juga kita bisa melihat bukan karena kelihayan dari ahli pais jenazah, bukan pais manteng, tapi pais jenazah, bukan, namun karena memang orang itu mungkin dianggap sebagai yang siap untuk nanti pada saat dia dibangkitkan, dikumpulkan oleh Tuhan dan layak memasuki kerajaan surga. Yang tadinya mungkin seperti renta, tua, namun pada saat dia meninggal, betul-betul kulitnya kayaknya kencang, lalu kelihatan lebih gemuk, lalu juga seolah-olah dia layak untuk menghadiri satu pesta. Nah, ini Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sehingga jenazah pada saat kita layak itu tidak menakutkan. Nah, bagi kita itu kan menjadi suatu tanda. Tanda apa? Seolah-olah orang itu siap untuk dipanggil oleh hadirat Tuhan. Dan dia menyiapkan diri untuk menghadapi saat itu. Nah, sekarang kalau ditanya untuk kita, siapkah kita untuk menghadapi hari itu? Semua orang pasti akan mati. Nah, menghadapi itu apakah kita siap? Kita akan mempunyai beban kalau kita diberitahu kapan kita akan meninggal. Misalnya dokter memvonis, ya tolong siapkan diri ya, banyak-banyak berdoa, mungkin 2 minggu lagi Tuhan akan memanggil Anda. Terus malah semakin cepat dia akan dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya adalah 2 minggu lagi umurku, malah jadi stres orang itu, sehingga mungkin tidak sampai 2 minggu sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, ini Bapak, saudara-saudari, dengan ketidaktahuan kapan kita dipanggil Tuhan ini, kita seolah-olah terhilangkan beban untuk stres itu. Karena waktu itu seolah-olah selalu berjalan dan selalu membuat kita ada di dalam tekanan. Nah, sekarang kita itu masih diberi waktu oleh Tuhan. Pokoknya ukurannya adalah selama kita masih hidup, kita harus mempersiapkan diri. Diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sehingga kita kalau layat kan seringkali, misalnya orang yang meninggal itu masih muda, seringkali kita justru akan memuji orang itu. Iya ya, dia orang yang baik, orang yang sungguh lembah manah, orang yang rendah hati, orang yang selalu melakukan kebaikan dan banyak berdoa, sehingga Tuhan memanggil cepat dalam usia yang muda, tidak terlalu tua. Nah, di situ kita bisa melihat itu Bapak, bahwa orang kalau sudah siap, dia akan dipantaskan oleh Tuhan memasuki kerajaan surga. Kalau ditanya para martir, santo, santa yang dipanggil tua, jarang. Memang ada, tetapi jarang. Yang ada dipanggil ya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, sedang-sedang. Namun kita tahu orang itu betul menyiapkan diri. Dia tahu tanda-tandanya. Nah, saudari-saudari yang terkasih, begitu kita dianggap dewasa dalam iman, maka kita lebih mau untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan kata-kata orang lain yang mungkin juga orang lain itu bukan pengikut Tuhan. Karena seringkali orang itu justru taat dan juga mendengarkan apa yang diomongkan tentang Yesus, yang diomongkan oleh orang-orang yang bukan pengikut Tuhan. Kalau seperti itu dia berkomentar tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Dan kalau yang tidak selaras diajarkan oleh gereja
dan orang percaya akan ketidakselarasan itu, maka orang itu seringkali akan terjerumus. Maka ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita harus hati-hati akan hal itu. Tentang yang menjerumuskan itu antara lain adalah paham mengenai Yesus anak manusia. Dianggap kalau Yesus anak manusia, lalu dia bukan lagi Tuhan. Enggak, Yesus anak manusia ini adalah gelar bahwa dia yang datang kedua kali, datang sebagai manusia dan mau menghakimi orang-orang. Ini kan kita dengar dari bacaan pertama tadi. Maka itu adalah gelar tersendiri. Dia sebagai sang kalimatullah menjadi hakim, menjadi Imam Mahdi, menjadi hakim. Nah, maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, maka kita, kalau kita mau untuk siap sedia dan mencoba untuk mendalami firman Tuhan, kita harus setia juga dengan ajaran yang diwatakan oleh gereja. Selamat merenung.